Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang kekongruenan dan kesebangunan. Baik, untuk kali ini kita akan bahas mengenai kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Jadi bentuknya yang sama, tidak perlu ukurannya sama, tidak perlu. Jadi di sini hanya bentuknya. Jadi di sini sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini syarat dari kesebangunan. Coba kita perhatikan pada bangun berikut. Ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Di sini kalau kasat mata kita lihat bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Oke. Jadi untuk perbandingan panjang sisi yang bersesuaian ini senilai. Jadi AB dibanding EF sama dengan BC dibanding FG sama dengan CD dibanding GH sama dengan DA dibanding HE. Kemudian sudut-sudutnya, sudut A, besar sudut A sama dengan besar sudut E, besar sudut B sama dengan besar sudut F, besar sudut G sama dengan besar sudut C, atau besar sudut C sama dengan besar sudut G, besar sudut D sama dengan besar sudut H. Maka apabila bangun ABCD dan EFGH ini memenuhi dua syarat ini, maka bangun ABCD dan EFGH dikatakan sebangun dan dinotasikan seperti ini, tanda sebangun. Dan apabila tidak memenuhi kedua syarat ini, maka dikatakan bahwa bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Notasinya demikian, tanda sebangun dicoret. Jadi bisa kita buat kesimpulan bahwa dua bangun dikatakan sebangun jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan ini berlaku juga sebaliknya. Jadi jika dikatakan sebangun maka dua syarat ini dipenuhi. Dan apabila dua syarat ini dipenuhi maka dikatakan sebangun. Jadi berlaku untuk dua arah. Sebagai contoh pada soal berikut, perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Ada dua bangun, ukurannya berbeda, besarnya berbeda, tapi bentuknya sama. Di sini sudah diketahui bahwa dua bangun ini sebangun. Berarti dua syarat tadi sudah dipenuhi. Nah, dua syarat itu adalah sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka di sini kalau sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sisi PQ bersesuaian dengan EF, QR bersesuaian dengan FG, RS bersesuaian dengan GH, ST bersesuaian dengan HI, TO bersesuaian dengan IG, UP bersesuaian dengan JE. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut Q bersesuaian dengan F, R bersesuaian dengan G,
S bersesuaian dengan H, sudut I bersesuaian dengan sudut T, dan sudut O bersesuaian dengan sudut J. Kemudian contoh berikutnya, pada gambar berikut ada 3 buah persegi panjang yang ukurannya berbeda. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Di sini kita akan membuktikan atau menunjukkan 2 syarat tadi. Ya, sekarang kita akan memeriksa sudut-sudut yang bersesuaian, apakah sama besar gitu. Perlu diketahui bahwa ketiga-tiganya di sini adalah persegi panjang. Padahal persegi panjang itu semua sudutnya 90 derajat, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama dengan 90 derajat, itu sama. Nah, jadi syarat sudut yang sama besar tadi sudah dapat dipenuhi. Tinggal kita memeriksa perbandingan sisinya mana yang bersesuaian, itu perbandingannya. Kita periksa perbandingan sisi yang bersesuaian. Untuk persegi panjang 1 dan 2, kita lihat perbandingannya. AB dibanding EF itu sama dengan DC dibanding HG. Panjangnya sama karena sisi yang berhadapan itu sama panjang pada persegi panjang, yaitu 12 dibanding 8. Kalau kita sederhanakan itu adalah 3 banding 2. Oke, sekarang lebarnya kita bandingkan. AD banding EH itu akan sama dengan BC dibanding FG, yaitu 8 dibanding 6. Kalau disederhanakan adalah 4 banding 3. Nah, kalau kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian ini tidak sama begitu. Di sini panjangnya adalah, perbandingan panjangnya adalah 3/2, sementara perbandingan lebarnya adalah 4/3, tidak sama. Jadi diperoleh bahwa persegi panjang 1 dan 2 ini tidak sebangun karena syarat sisi yang bersesuaian tidak dipenuhi, ya, tidak dipenuhi. Kemudian kita bandingkan persegi panjang 1 dan 3. Sekarang kita bandingkan panjangnya. AB dibanding JK atau sama dengan juga DC dibanding IL, yaitu 12 dibanding 4. Kalau disederhanakan 3 banding 1. Sekarang lebarnya. AD dibanding IJ atau sama dengan BC dibanding LK KL, itu sama dengan 8 dibanding 3. Nah, sudah tidak bisa disederhanakan ini. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya tidak sama gitu. Maka dikatakan bahwa persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun. Sekarang kita lihat persegi panjang 2 dan 3. Kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Panjangnya sekarang kita bandingkan. EF dibanding JK atau HG dibanding IL itu sama dengan 8 banding 4. Sederhanakan 2 banding 1. Sekarang lebarnya EH dibanding IJ sama dengan juga FG dibanding KL, yaitu 6 dibanding 3. Kalau disederhanakan adalah 2 banding 1. Nah, kita lihat perbandingannya di sini adalah sama, ya, 2 banding 1. Maka dikatakan bahwa persegi panjang 2 dan 3 ini sebangun.
karena sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu 90 derajat. Selanjutnya contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Diketahui bahwa ABCD dan EFGH ini sebangun, berarti dua syarat tadi dipenuhi. Kita disuruh menghitung besarnya sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Oke, kita lihat. Karena diketahui ABCD dan EFGH sebangun, maka sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Dua syarat ini dipenuhi. Nah, kita lihat, kita hitung sudutnya. Sudut yang bersesuaian, mencari X-nya, mencari X. X ini adalah sudut G. Sudut G ini bersesuaian dengan sudut C, sehingga X sama dengan 22,6 derajat. Kemudian mencari X-nya sudah ketemu 22,6 derajat. Sekarang mencari Y. Y ini bersesuaian, Y adalah besar sudut D, bersesuaian dengan sudut H, yaitu Z, belum diketahui, sama-sama belum diketahui. Maka kita gunakan sifat trapesium, yaitu jumlah sudut di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat jumlahnya ini. Dengan demikian, maka besar sudut D itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut C, karena jumlahnya harus 180 derajat, yaitu Y itu sama dengan 180 derajat dikurangi 22,6, diperoleh 157,4 derajat. Oke, Y-nya sudah ketemu, yaitu 157,4 derajat. Sekarang mencari Z. Z itu adalah besar sudut H. Sudut H bersesuaian dengan sudut D, maka besar sudut H sama dengan besar sudut D, yaitu Z-nya sama dengan Y, yaitu 157,4 derajat. Sekarang kita mencari panjang sisi yang belum diketahui atau yang ditanyakan. Karena tadi diketahui sebangun, maka sisi yang bersesuaian sama, perbandingannya sama atau sebanding, yaitu sisi yang bersesuaian mana? EF dibanding AB sama dengan FG dibanding BC sama dengan GH dibanding CD dan sama dengan HE dibanding DA. Kita ganti yang sudah diketahui dengan bilangan. EF belum diketahui, dibanding AB, AB-nya adalah 16. FG diketahui, FG-nya 20, dibanding BC belum diketahui. Kemudian GH belum diketahui, kita tulis GH. Banding CD juga belum diketahui, kita tulis CD. Sama dengan HE diketahui 15 dibanding DA diketahui 20. Oke, sekarang menurut kebutuhan kita akan cari dulu EF-nya. Mencari panjang EF itu kita gunakan dua perbandingan, nah, yang sudah diketahui semua dan yang ditanyakan, sehingga kita ambil EF banding 16 sama dengan 15 banding 20 EF, karena ini dicari, ini semuanya sudah diketahui. Oke, atau kita sederhanakan, EF banding 16 sama dengan 3/4, sama-sama dibagi 5. Kemudian kita kalikan silang, 4 kali EF,
4 kali EF sama dengan 3 kali 16, sehingga EF nya adalah 3 kali 16 dibagi 4. Nah, 16 bagi 4 ini adalah 4, bisa dicoret ini 4, sehingga 3 kali 4 12. Sekarang kita akan mencari panjang BC yang ditanyakan. Maka kita gunakan perbandingan ini dan itu, yaitu 20 banding BC sama dengan 15 banding 20. Bisa disederhanakan, 20 banding BC sama dengan 3/4. Kita kalikan silang, 3 BC sama dengan 4 kali 20, yaitu BC nya 4 kali 20 dibagi 3, diperoleh 26 2/3. Sekarang kita akan mencari panjang HG. Untuk mencari panjang HG, kita buat garis bantuan HO. HO ini sejajar dengan EF. Oke. Sehingga FO itu sama dengan EH, yaitu 15. Kemudian HO sama dengan EF 12. Kemudian OG itu sama dengan FG dikurangi FO, yaitu 20 dikurangi 15, yaitu 5. Jadi OG nya 5. Nah, gunakanlah teorema Pythagoras untuk mencari panjang HG. Yaitu kita lihat segitiga siku-siku HOG, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu HG sama dengan akar HO kuadrat ditambah OG kuadrat, yaitu sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, diperoleh 114. Akar 114 ditambah 25, yaitu akar 169 atau 13. Nah, jadi panjang EF tadi 12, BC 26,2/3 cm, dan HG 3 cm. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk itu, supaya kita bisa lebih terampil, silahkan mengerjakan latihannya. Ada 4 soal yang harus kita coba. Ya, dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, lewat Japri ke saya, gitu ya anak-anakku. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.